Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rahma dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar yaitu cara mengukur dan menggambar sudut menggunakan busur derajat. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.6 dan KD 4.6. Dengan 4 tujuan pembelajaran yaitu pertama, dapat memahami cara menggunakan busur derajat. Yang kedua, dapat mengukur sudut menggunakan busur derajat. Yang ketiga, dapat menentukan ukuran sudut pada bangun datar menggunakan busur derajat. Serta yang keempat, dapat menggambar sudut menggunakan busur derajat. Dalam pengukuran sudut, satuan yang digunakan yaitu satuan baku yang disebut dengan derajat. Sedangkan untuk mengukur sudut digunakan alat yang namanya busur derajat. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan busur derajat yang berbentuk setengah lingkaran. Pada busur derajat terdapat beberapa bagian antara lain titik tengah yang berada pada garis mendatar busur derajat disebut dengan titik pusat busur. Garis mendatar pada bagian bawah busur derajat disebut garis alas. Pada busur derajat terdapat angka-angka yaitu dimulai dari angka 0, 10, 20, dan seterusnya sampai dengan 180. Angka-angka tersebut menunjukkan besar sudut yang diukur dalam satuan derajat. Nah, anak-anak, jika diperhatikan terdapat dua bagian yang mana angka 0, 10, sampai 180 terletak di bagian dalam dan ada angka 0, 10, sampai dengan 180 yang terletak di bagian luar. Untuk angka 0, 10, sampai dengan 180 yang terletak di bagian dalam atau dari arah kanan ke kiri disebut dengan skala dalam. Sedangkan jika angkanya dimulai dari arah kiri ke kanan dan terletak di sebelah luar, di bagian luar, disebut skala luar. Materi pertama yaitu mengukur sudut menggunakan busur derajat. Contoh yaitu kita akan menentukan besar sudut AOB yang mana titik sudutnya adalah titik O dan kaki sudutnya adalah garis AO dan garis BO. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, untuk menentukan besar sudut yaitu kita letakkan titik pusat busur pada titik sudut. Ini titik pusat busur dihimpitkan dengan titik sudut O. Selanjutnya, letakkan salah satu kaki sudut berhimpit dengan garis alas atau berhimpit dengan angka 0. Kaki sudut BO berhimpit dengan garis alas atau angka 0 yang berada di bagian dalam. Selanjutnya, perhatikan angka yang ditunjuk oleh kaki sudut lainnya. Angka tersebut menunjukkan besar sudut yang diukur. Karena kaki sudut BO berhimpit dengan angka 0 yang berada di bagian dalam, maka kita perhatikan angka yang yaitu 110 dengan
120 karena kaki sudut AO terletak di antara 110 dengan 120. 111, 112, 113, 114, 115. Maka besar sudut AOB adalah 115 derajat. Perhatikan contoh lainnya pada video berikut. Materi kedua yaitu mengukur sudut pada bangun datar menggunakan busur derajat. Adapun langkah-langkah yang digunakan sama dengan langkah-langkah untuk mengukur besar sudut AOB pada contoh sebelumnya. Perhatikan contoh berikut. Kita akan menentukan besar sudut A, B, C, dan D pada bangun datar trapesium sama kaki berikut. Terlebih dahulu kita tentukan besar sudut A. Sudut A mempunyai kaki sudut AD dan kaki sudut AB. Titik pusat busur kita letakkan di titik A dan kaki sudut AD berimpit dengan garis alas busur yang angka nolnya terletak di bagian luar, sehingga untuk menentukan besar sudutnya kita menggunakan skala luar. Selanjutnya kita perhatikan kaki sudut lainnya, yaitu kaki sudut AB berimpit dengan angka 70 pada skala luar, sehingga besar sudut A adalah 70 derajat. Selanjutnya kita tentukan besar sudut B. Sudut B mempunyai kaki sudut BA dan kaki sudut BC. Titik pusat busur terletak pada sudut B dan kaki sudut BC berimpit dengan garis alas yang angka nolnya terletak di bagian dalam. Untuk menentukan besar sudutnya, kita perhatikan kaki sudut BA, yaitu terletak pada angka 110 dari skala dalam, sehingga besar sudut B adalah 110 derajat. Sudut C. Sudut C mempunyai kaki sudut CB dan kaki sudut CD. Kita letakkan sudut C pada titik pusat busur dan kaki sudut CB berimpit dengan garis alas yang angka nolnya terletak di bagian luar. Sehingga untuk menentukan besar sudut C, kita menggunakan angka dari skala luar. Kita perhatikan kaki sudut CD-nya berimpit dengan angka 110, sehingga besar sudut C sama dengan 110 derajat. Yang terakhir, sudut D. Sudut D mempunyai kaki sudut DA dan kaki sudut DC. Kita letakkan titik pusat busur pada titik D. Kemudian kita impitkan salah satu kaki sudutnya dengan garis alas busur. Di sini kaki sudut DC berimpit dengan garis alas yang angka nolnya terletak di bagian luar. Maka skala yang digunakan untuk menentukan besar sudut D yaitu skala luar. Kita perhatikan kaki sudut DA berimpit dengan angka 70 pada skala luar, sehingga besar sudut D sama dengan 70 derajat. Materi ketiga yaitu menggambar sudut menggunakan busur derajat. Perhatikan contoh berikut. Gambarlah sudut yang besarnya 60 derajat. Anak-anak bisa memperhatikan langkah-langkah berikut untuk menggambar sudut menggunakan busur derajat.
Yang pertama, buatlah sebuah garis lurus. Garis lurus tersebut Ibu beri nama garis RS atau garis SR. Selanjutnya, letakkan titik pusat busur derajat pada salah satu titik dari garis yang telah kita buat. Kemudian, pastikan garis alas busur derajat berimpit dengan garis tersebut. Titik pusat busur Ibu letakkan pada titik S. Kemudian, garis RS berimpit dengan garis alas yang angka 0-nya terletak di bagian dalam. Maka, untuk menentukan besar sudut, angka yang digunakan adalah angka yang di bagian dalam atau skala dalam. Setelah kita pastikan titik pusat busur dan garis alas berimpit dengan benar, kita cari angka yang diinginkan, yaitu angka untuk menentukan besar sudut yang diinginkan, yaitu 60 derajat. 60 derajat pada skala dalam terletak di sini, kita beri tanda titik. Setelah kita beri tanda titik, kita tarik garis lurus melalui tanda titik yang telah dibuat sampai ke titik yang dikehendaki, yaitu titik yang berimpit dengan titik pusat busur. Kemudian garis tersebut dapat kita beri nama, yaitu garis TS atau garis ST. Maka terbentuklah sudut yang besar, sudutnya 60 derajat. Anak-anak bisa memperhatikan contoh lain pada video berikut.
Sekian materi yang Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan selalu semangat dalam belajar. Jangan lupa menerapkan 3M. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.